Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Satrio Adilaksana dengan NPM 1801020077. Kemudian saya sendiri Miladia Ismi dengan NPM 1801020079. Kemudian ada Putri Heni Nanda dengan NPM 1801020081. Kemudian ada Andre Dewantara dengan NPM 1801020083. Kemudian yang terakhir ada Fitri Fatul Jana dengan NPM 1901020095. Langsung saja kita beralih untuk materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya ada memo untuk tanggal 12 Oktober 2021 untuk manajer audit dan mitra teknik informasi, dan dari senior audit teknik informasi subjek ada risk assessment atau penilaian risiko dengan tujuan yaitu untuk mengetahui alasan mengapa aplikasi keuangan atau FA2 harus diaudit terlebih dahulu sebelum aplikasi keuangan atau FA1 berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan. Selanjutnya, latar belakang pada tampilan 3.3 dapat dilihat bahwa penilaian risiko pertama yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut. Financial Application 1 atau FA1 memiliki IT area risiko operasi IS dengan risk rating 37,5 dan action priority sedang. Yang berikutnya risiko area keamanan informasi dengan risk rating 56,25 dengan action priority tinggi. Dan Financial Application 2 atau FA2 memiliki IT area risiko area keamanan informasi dengan risk rating 75, action priority sangat tinggi. Selanjutnya, risiko area keamanan informasi masih dengan rating yang sama, yaitu 75, dan action priority sangat tinggi. Yang terakhir ada risiko kontrol perubahan manajemen dengan risk rating 18,75 dengan action priority rendah. Next. Dari hasil penilaian risiko yang pertama, ditunjukkan bahwa Financial Application 2 memiliki peringkat risiko rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan Financial Application 1. Terdapat dua risiko tinggi pada Financial Application 2 yang menyebabkan action priority yang sangat tinggi pula, yang berarti tidak dapat diterima. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan bahwa Financial Application 2 harus diaudit terlebih dahulu, karena jika kita melakukan sesuatu tindakan atau aktivitas akan sangat mungkin untuk menyebabkan kerusakan atau kesalahan dalam audit, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Informasi tambahan yang belum didokumentasikan dalam penilaian risiko pada tampilan 3.3 yaitu sebagai berikut. Dalam kerentanan atau kelemahan yang pertama yaitu sistem keamanan jaringan komputer atau firewall yang lemah. Dalam ancaman yang pertama yaitu sistem ancaman yang lawas, kedua sistem dan program tidak termonitor atau terpantau, yang ketiga hacker lebih canggih. Dalam resiko yang pertama yaitu potensi akses pengguna yang tidak sah, kedua kebocoran data, ketiga pencurian data, dan keempat modifikasi yang tidak diotorisasi program. Dalam kontrol untuk mengurangi resiko, yang pertama yaitu pembaharuan sistem firewall, yang kedua prosedur perlindungan virus, yang ketiga mengamati dan menguji sistem keamanan komputer, dan yang keempat membuat kontrol kriptografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk materi selanjutnya terkait informasi tambahan yang belum didokumentasikan pada penilaian risiko yang ada di tampilan 3.3 yaitu sebagai berikut. Kelemahan yang terjadi itu karyawan tidak mengganti password secara teratur, maka akan menimbulkan suatu ancaman bahwa sistem dan program tidak termonitor atau tidak terpantau. Kemudian ancaman yang kedua, tidak ada pembaruan kebijakan perusahaan secara berkala. Nah, hal ini menimbulkan resiko berupa potensi akses pengguna yang tidak
terotorisasi atau tidak sah. Kemudian resiko pencurian data. Untuk rekomendasi kontrolnya, yang pertama itu menggunakan password secara teratur, kemudian pembatasan akses fisik terhadap komputer. Yang ketiga, menerapkan autentifikasi pemakai seperti menggunakan password, kemudian badge atau sidik jari. Yang selanjutnya, kelemahan yang kedua ini berupa perangkat lunak atau komputer perusahaan yang tidak terbaru. Kemudian ancamannya dapat berupa tidak ada pembaruan kebijakan perusahaan secara berkala, kemudian adanya penyusup atau hacker yang menyerang sistem. Untuk itu, resiko yang dapat terjadi dapat berupa kerusakan data, kemudian juga menimbulkan gangguan aktivitas bisnis yang krusial. Untuk itu, rekomendasi kontrolnya untuk mengurangi resiko tersebut berupa pembaruan perangkat lunak, kemudian membackup file dan prosedur pemulihan. Yang selanjutnya itu sistem keamanan jaringan komputer. Pada slide selanjutnya, kelemahan yang dapat terjadi berupa kebijakan perusahaan yang tidak diperbarui pada sistem TI. Nah, hal ini dapat menimbulkan suatu ancaman berupa tidak ada pembaruan kebijakan perusahaan secara berkala dan keputusan audit yang tidak tepat. Hal ini dapat menimbulkan suatu resiko pada gangguan aktivitas bisnis yang terjadi dalam suatu perusahaan. Untuk itu, rekomendasi kontrolnya untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan memperbarui kebijakan perusahaan pada sistem TI. Yang selanjutnya, kelemahan dapat berupa audit tidak didasarkan pada aplikasi keuangan dan hasil penilaian risiko yang menjadi subjek audit. Di sini ancaman yang dapat terjadi berupa prosedur perekrutan dan pelatihan karyawan yang tidak tepat, kemudian sulit menentukan keputusan audit, sehingga resiko yang dapat terjadi berupa data tidak valid, kemudian gangguan aktivitas bisnis, yang terakhir adalah hasil keputusan yang tidak tepat. Maka audit kontrolnya dapat berupa penggunaan financial application untuk mengukur penilaian risiko, dan perusahaan itu harus berdasarkan pada semua ukuran parameter yang diperlukan dan mempertimbangkan permintaan solusi yang tinggi. Kemudian terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana alam ini dapat mengancam suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut kegiatan operasionalnya dapat berhenti dan menimbulkan resiko berupa gangguan aktivitas operasional perusahaan. Kemudian untuk kontrol untuk mengurangi resiko tersebut dapat berupa asuransi kecelakaan dan gangguan bisnis, kemudian rencana pemulihan bencana, dan sebelum mendirikan perusahaan itu sebaiknya pemilik harus mensurvei lokasi. Kelemahan selanjutnya yaitu audit TI yang tidak kompeten. Ancamannya yaitu yang pertama itu ada pemisahan tugas yang tidak tepat, yang kedua itu ada prosedur perekrutan dan pelatihan karyawan yang tidak tepat. Selanjutnya risiko yang akan dialami yaitu yang pertama itu ada gangguan aktivitas operasional perusahaan, dan yang kedua itu ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya cara menguranginya yaitu yang pertama itu ada merekrut karyawan sesuai dengan syarat yang berlaku, yang kedua ada pemberian pelatihan kepada karyawan secara rutin, dan yang ketiga itu ada pemberian evaluasi terhadap karyawan.
Selanjutnya, kelemahan selanjutnya yaitu adalah keamanan fisik mobil computing dan telenetworking. Ancamannya yaitu yang pertama itu ada gangguan komunikasi, yang kedua ada penipuan atau pencurian, yang ketiga ada mogok kerja atau kerusuhan pegawai. Risiko yang akan dialami yaitu yang pertama itu ada kerugian fisik pada peralatan perusahaan, yang kedua kehilangan data, dan yang ketiga itu ada reputasi perusahaan yang buruk. Cara menguranginya yaitu yang pertama membackup data, yang kedua identifikasi tim yang terdiri dari karyawan dalam atau konsultan yang membangun program keamanan fisik. Yang kedua ada bekerja dalam manajemen untuk mendefinisikan risiko yang dapat diterima dalam program keamanan fisik. Yang ketiga itu ada melakukan monitoring terhadap kelemahan selanjutnya yaitu ada gaya manajemen kurang sesuai. Ancamannya yaitu kurangnya motivasi dan moral pada karyawan. Ancaman yang akan dialami yang pertama itu ada gangguan aktivitas operasional perusahaan, dan yang kedua ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Cara menguranginya yaitu adalah pelatihan dan pengembangan karyawan dan melakukan evaluasi program. Kelemahan selanjutnya yaitu ada pengawasan dan penggunaan akses sistem yang kurang baik. Yang pertama itu resikonya adalah serangan untuk mendapatkan akses, yang kedua ada melakukan modifikasi, dan yang ketiga ada menghambat dalam penyediaan layanan. Risiko yang akan dialami yaitu adalah potensi akses pengguna yang tidak sah, kebocoran data, dan pencurian data. Selanjutnya cara mengurangi kelemahan yang tadi yaitu yang pertama ada menggunakan software antivirus, yang kedua ada block file yang lebih dari satu file extension, yang ketiga ada mendaftar ke layanan outlet email, yang keempat ada hindari posting dari floppy disk, yang kelima ada update dengan software patch, yang ketiga ada program intervensi oleh tim IT di unit kerja masing-masing, yang terakhir ada membackup data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.